Ada pengakuan sontoloyo teman-teman dari beberapa habaib yang dimana saya pribadi di sini mempertanyakan kesahihannya, kebenarannya, karena banyak mereka ini memberikan doktrin-doktrin yang sontoloyo, oknum-oknumnya. Mereka banyak melakukan kesontoloyoan di negara kita, baik dari segi ajaran ataupun penyimpangan sejarah. Kenapa saya menyebut penyimpangan sejarah? Di sini saya ingin mereaksi dua video, cukup ini dua video, untuk memberikan penjelasan kepada kalian bahwa Indonesia ini katanya berdiri tidak lepas dari peran para habaib. Bahkan lambang-lambang negara, ya habaib yang bikin teman-teman. Dan bisa diidentifikasi bahwa Habib ini atau orang ini berfaham Syiah Imamiyah teman-teman. Yang jelas Syiah Imamiyah ini adalah Rafidah yang sedang bertaqiyah di Indonesia. Dan taqiyah mereka ini hebat loh, ya, hebat mereka ini. Sampai-sampai saking hebatnya mereka ini bisa mempengaruhi orang-orang di negara kita untuk sedikit demi sedikit, terkhusus orang Nahdiyin katanya, digeruk berbaiat kepada Syiah. Bukan Harry Pras yang bicara, tapi jurnal, data yang berbicara, ya, data yang bicara. Pertama saya kenalkan kepada Ustadz Said Agil Sirot, nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Syuriah NO PWNO Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan ahlus sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan, yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdliyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PBH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya, antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka, berapa banyak kaum Nahdliyin yang digerogoti sama mereka? Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti, tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdliyin di Jawa Timur sini, tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, nojo sampai di Serobon Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk grogoti kita. Sekarang mari kita simak dulu sebelum saya berkomentar terlalu jauh dengan dua orang ini yang bersaksi kalau Indonesia ini lahir dari buah tangan Habib. Langsung video. Kita mau kembali kepada sejarah. Bila kita mau kembali pada sejarah, Merah Putih ini lahir karena ya Lazaratil Husain. Imam Husain katanya bagi mereka, teman-teman. Jadi mereka ini selalu mengagung-agungkan Husain. Hasan kemana? Dua cucu yang dicintai Nabi Muhammad SAW, kenapa cuma Husain? Kenapa cuma Husain? Apa karena kalian itu keturunan Husain? Apa begitu?
Kami adalah Husain, Husain adalah kami. Kata siapa? Begitu atau bagaimana itu kalimatnya? Kata Ali Jufri. Jadi ketika kita berbicara tentang Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib Tuh, bener. Alaihi salam. Sudah seperti Nabi ya. Jadi sudah dipanggil alaihi salam. Sudah sebagaimana Nabi, teman-teman. Al-Husain adalah salah satu unsur penting dan fundamental dalam merdekanya Republik Indonesia. Tuh. Husain kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Apa hubungannya Husain dengan kemerdekaan Indonesia? Gimana ceritanya? Coba gimana ceritanya Husain bisa berperang, apalagi menjadi peran penting fundamental atas merdekanya Indonesia? Gimana ceritanya? Doktrin apa ini, wahai Habib? Habib apa orang ini? Iya, doktrin apa ini? Mau mengajarkan apa ini sebenarnya? Husain kita akui sebagai cucu Nabi memang. Tapi kenapa cucu Nabi yang sudah wafat ribuan tahun yang lalu, 1300 tahunan yang lalu, ada sangkut pautnya dengan kemerdekaan Indonesia? Apakah Husain bangkit dari kubur ikut perang di Indonesia? Apa? Bagaimana? Konsepnya bagaimana ingin menyangkut pautkan Husain dengan kemerdekaan di Indonesia? Lambang negara atau bendera negara? Bagaimana maksudnya ini? Allahu Akbar. Hati-hati ya teman-teman. Doktrin-doktrin Sontoloyo seperti ini semakin banyak. Dan orang-orang yang berusaha untuk mencerdaskan, misalkan seperti saya memberikan bantahan seperti ini, Wahabi. Jelas Wahabi. Sontoloyo lah. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi? Siapa yang memberikan instruksi? Kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Itu kenapa kumis ini? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Palu teman-teman. Jadi dari Palu, Habibnya dari Palu. Kita mau kembali. Aduh. Jadi yang memberikan info kemerdekaan atau memberikan instruksi kemerdekaan dari Habib. Makanya saya tidak akan berhenti untuk memberikan pembahasan seperti ini. Kalau mereka berani tampil di media sosial, ya kita juga harus tampil. Kita harus menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran itu. Wajib disampaikan. Tidak boleh setengah-setengah. Apalagi di bagian doktrin-doktrin semacam ini. Akan menjadi kesontoloyoan apabila kita diamkan. Mendiamkan seperti ini kemungkaran, teman-teman. Doktrin-doktrin seperti ini adalah kemungkaran. Apalagi disangkut pautkan dengan kemerdekaan. Husain bin Ali ikut andil dalam kemerdekaan di Indonesia. Apalagi sampai ke lambang negara itu atas instruksi Habib, instruksi Husain, bukan Hasan, teman-teman. Karena Hasan bukan apa-apa bagi mereka. Gak ada mereka ini mengagungkan Hasan. Cuma Husain yang ada di kepala mereka. Karena mereka mengaku Ahlul Bait dari Hasan. Ahlul Bait, doktrin Ahlul Bait. Ya Allah. Seandainya Hasan masih hidup begitu ya, apakah tidak akan sakit hati Hasan itu? Saudaranya Husain yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dicintai juga oleh Hasan. Husain juga cinta pada Hasan. Tiba-tiba yang disebut-sebut, yang dianggap paling berjasa hanya Husain. Apakah gak sakit hati Hasan? Gimana? Kenapa cuma Husain? Wahai orang Syiah, kenapa hanya Husain di kepala kalian? Sampai-sampai nama Husain bisa jadi jimat bagi kalian. Apa ini? Doktrin apa? Mau dibawa kemana? Kasihan anak bangsa, ya kasihan. Malah dibengkok-bengkokkan seperti ini sejarah Indonesia ini. Yang bikin bendera Indonesia mereka, yang bikin Pancasila atau yang bikin apalah mereka semua pokoknya. Pokoknya yang paling berperan bagi Indonesia ya mereka. Agar apa? Agar semakin dipuja-puja, teman-teman. Keturunannya biar dipuja-puja. Kakek-kakek kami, sesepuh-sepuh kami punya perjuangan bagi Indonesia. Jadi kalian harus memuliakan kami ini sebagai cucu-cucunya. Sontoloyo lah. Apalagi mengaku cucu Nabi. Nabi yang paling berperan dalam kita ini selamat dunia akhirat, teman-teman. Jadi kita harus memuliakan mereka. Jalan sujud depan mereka, teman-teman. Cium kakinya, cium tangannya bolak-balik, tangannya barokah, celup tangannya barokah, teman-teman. Sontoloyo lah.